ada yang meren. Ini orangnya donat ini. Donat. Suku Jawa merupakan kelompok masyarakat yang kental dengan tradisi dan juga budaya. Sama halnya dengan suku lain, Jawa memiliki budaya sebagai identitas pembeda terhadap suku lainnya. Masyarakat Jawa memegang teguh nilai etika yang diwariskan turun-temurun kepada mereka. Nilai-nilai tersebut ditanamkan sejak dini yang kemudian tumbuh menjadi identitas. Hal ini membuat orang Jawa mencerminkan kepribadian ramah yang dapat dilihat dari tingkah laku dan bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain. Orang Jawa dikenal memiliki tata krama terhadap sekitarnya atau yang disebut unggah-ungguh dalam bahasa Jawa. Mungkin kita pernah bertemu dengan orang Jawa yang menyapa orang baru dengan tersenyum dan sedikit menundukkan kepala. Atau ketika disapa orang baru, mereka akan tersenyum dan mengatakan "nggih". Hal ini merupakan implementasi dari kepribadian orang Jawa yang dikenal pemalu tetapi suka menyapa. Kemudian ketika bertemu orang yang dikenal, mereka kerap menyapa Pak, Bu, Mas, atau ketika berpapasan dengan orang yang lebih tua, mereka akan mengatakan monggo sambil tersenyum dan sedikit menundukkan badan sebagai cara menghargai dan menghormati. Kemudian, masih banyak lagi implementasi lainnya dari keramahan orang Jawa, seperti halnya dalam berbicara. Hingga saat ini, pandangan yang berkembang terhadap suku Jawa adalah masyarakat yang santun, ramah, dan menghargai orang lain. Namun, hal ini tidak dapat kita generalisasi ke seluruh masyarakat. Tentu, setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda. Nama saya Muhammad Eko Kaisar, usia 20 tahun, dan saya berasal dari suku Melayu. Dari POV saya atau sudut pandang saya sebagai orang yang bukan dari suku Jawa itu setuju sih, karena waktu pertama saya kesini itu kayak disambutnya walaupun yang tidak dikenal gitu tetap nyapa gitu, kayak monggo mas gitu. Jadi merasa lebih disambut, terus kayak soalnya di tempat saya jarang gitu kalau orang yang nggak kenal tapi tetap nyapa gitu. Nama saya Ahmad Firdausila, usia 21 tahun, asal dari suku Jawa. Saya setuju dengan pendapat suku Jawa, orang suku Jawa murah senyum, karena saya dari kecil hingga besar dibesarkan dan hidup di lingkungan orang suku Jawa. Dan saya diajarkan tentang budaya unggah-ungguh, yang dimana di situ dibagi menjadi dua bagian, yaitu tentang tata cara berperilaku dan tata cara berbicara. Dan senyum merupakan masuk di bagian tata perilaku. Jadi unggah-ungguh itu adalah budaya etika suku Jawa, di mana unggah-ungguh merupakan panduan ketika kita berperilaku atau bertutur kata dengan memperhatikan situasi atau lawan bicara kita. Kalau tersenyum tadi merupakan unggah-ungguh dalam berperilaku. Ya, contohnya ketika bertemu dengan orang lain, orang baru, ataupun berpapasan dengan orang lain. Ada mas, ketika saya senyum itu rasanya saya punya energi yang lebih positif, dan ketika ada masalah juga itu nggak terasa menjadi beban gitu loh. Gitu kira-kira. Sejauh ini, selama ini saya pribadi nggak pernah merasakan itu sih. Halo, nama saya Galang, umur saya 20 tahun, saya lahir di Jawa, keturunan Jawa asli, dan besar di kota Batam, Kepulauan Riau.
kalau ditanya masih ada, pasti masih ada ya Mas ya. Karena kedua orang tua saya emang asalnya dari Jawa asli, dan saya tetap diajarkan untuk beretika dengan baik terhadap lingkungan saya. Meski ya tentu berbeda di lingkungan saya di Batam dengan di Jawa. Mungkin unggah-ungguh yang saya pakai ke lingkungan sekitar saya itu nggak sekental ketika di Jawa, yang ketika berpapasan dengan orang lain menundukkan badan dan lain-lain seperti itu. Tapi tetap diajarkan cara beretika dengan baik ketika menyapa orang yang dikenal, atau bagaimana seharusnya saya berbicara dengan orang yang lebih tua seperti itu. Kalau dampaknya sendiri sih di pertemanan saya tentu masih pakai unggah-ungguh karena saya merasa lebih diterima gitu, karena dianggap lebih ramah dan friendly gitu aja sih. Lalu, apa relasinya dengan emosi? Menurut Atkinson, senyum merupakan indikasi dari suatu emosi yang positif. Saat seseorang tersenyum, konstruksi otot-otot wajah menyebabkan terjadinya penurunan temperatur pada daerah otak yang melepaskan neurotransmitter serotonin, sehingga terjadinya pengabatan pelepasan tersebut dan menghasilkan suatu perasaan positif. Emosi positif yang pada hal ini ialah senang, bersumber pada stimulus benda atau objek maupun kegiatan serta situasi sekitar. Menurut Sri Kuning, pada jurnalnya yang berjudul Advanced Help for Mentoring Autistic Disorder Software Ahmad, untuk melatih ekspresi pada anak-anak autistik, berspekulasi bahwa tindakan-tindakan yang memperlihatkan emosi senang adalah senyum. Jadi dapat dikatakan bahwa perilaku senyum menjadi cara seseorang dalam mengekspresikan emosi senang yang merepresentasikan suatu hal yang positif. Kebiasaan murah senyum yang telah dibawa sedari kecil oleh masyarakat Jawa memberi banyak dampak baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Seperti bagi diri sendiri, pertama yaitu melepaskan hormon serotonin yang menciptakan rasa bahagia serta menekan stres terlepas dari senyum asli atau tidak. Kemudian, ketika rasa senang, bahagia, serta perasaan positif lainnya terpicu, maka dapat menjadi pengalih perasaan negatif yang juga menjadi pengurang dari hormon kortisol. Karena kebiasaan senyum ini dapat menyebabkan emosi negatif yang dirasakan menjadi sulit untuk disalurkan karena harus selalu mengikuti budaya yang ada. Kemudian, membentuk karakter ramah serta citra positif karena kebiasaan yang telah dibawa. Dan yang terakhir yaitu memudahkan proses bersosialisasi. Selanjutnya, dampak bagi masyarakat sekitar. Yang pertama, senyum bisa dikatakan sebagai aktivitas yang menular, membawa dampak baik bagi orang sekitar, serta sebagai reinforcement untuk berperilaku sedemikian rupa. Kemudian, senyuman membawa kesan ramah yang membuat interaksi bisa berjalan lebih lancar, yang juga menjadi sebuah kebiasaan serta ciri khas bahwa masyarakat memiliki label ramah. Dan yang terakhir, bagi masyarakat dari luar akan merasa mudah diterima karena murah senyum sebagai salah satu bentuk keramahan dari masyarakat Jawa.